Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar dan juga memberikan istiqomahan kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Babu fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syauqan ilaih, dan rindu kepadanya, rindu kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka tersungkur di atas wajah mereka dalam keadaan sujud, yabkuna, menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan mereka bertambah khusyu'annya kepada Allah inda nuzulul Qur'an, ketika turunnya Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afamin hadzal hadithi ta'jabun, afamin hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian heran atas pemberitaan tentang kiamat ataupun Al-Qur'an, wa tadhakuna, dan kalian malah justru tertawa, wa la tabkun, dan tidak menangis. Di sini menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Bahkan al-buka indal qiraatil Qur'an, menangis ketika membaca Al-Qur'an, mustahab, hukumnya itu sunnah. Menangis ketika membaca Al-Qur'an itu hukumnya apa? Sunnah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda kepada saya an-Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud? Ya, bercerita tentang sabda Nabi Muhammad, wahai Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Qur'ana. Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah kepadaku Al-Qur'an. Qultu, kemudian aku pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila. Ya Rasulullah, masa aku akan membaca kepadamu sedangkan engkau Al-Qur'an diturunkan kepada engkau? Sekiranya enggak pantas ya Rasulullah kalau saya baca kepada engkau. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah mengatakan, saya suka mendengarkan Al-Qur'an dari selain saya. Faqara'tu alaih, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pun membacakan kepadanya surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayah, hingga
sampai kepada datang kepadaku kepada ayat ini, sampai kepada ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami datang dari setiap umat bisyahidin, kami mendatangkan seorang saksi, wa ji'na bika, dan kami mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad, 'ala haula'i syahida, atas mereka sebagai saksi yang memberatkan. Qala hasbukal an, cukup sampai di sini wahai Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaih, kemudian aku melihat Rasulullah, fa idza ainahu tadrifan, maka aku melihat mata beliau menetes air mata. Mendengar sahabat Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qur'an. Jadi mendengar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ketika sampai pada ayat-ayat tertentu hadirin yang menceritakan tentang kepedihan akhirat, menceritakan tentang siksaan akhirat, mestinya harus sedih ya. Bukan malah justru menjadikan Al-Quran sebagai olok-olok. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, saat itu beliau sedang berkhutbah, kemudian beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamu la tuhibtum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kau tahu apa yang aku ketahui, maka kau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qala faghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khaninun. Maka ketika selesai khutbah, ketika selesai Nabi Muhammad memberikan nasihat, maka sahabat Nabi Muhammad yang mendengarkan langsung menutup wajah mereka. Menutup wajah mereka. Kenapa? Karena mereka menangis terisak-isak. Ini sahabat Nabi. Ditutup wajahnya. Ada yang mengatakan, hadirin, kenapa kalau laki-laki menangis yang ditutup wajah, tapi kalau perempuan yang menangis yang ditutup mulut? Coba perhatikan. Kalau laki-laki nangis yang ditutup apa? Wajah, matanya gini. Tapi kalau perempuan nangis yang ditutup. Ini bukan ramalan nanti, cuman kebiasaan. Coba panjenengan lihat, kalau ada perempuan nangis biasanya yang ditutup apa? Mulutnya. Kenapa? Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Tahu sebabnya ibu-ibu? Kenapa kalau perempuan nangis yang ditutup mulutnya? Nangis gitu. Dan kalau laki-laki yang nangis yang ditutup matanya gini. Hah? Enggak, ada sebabnya. Kenapa? Karena dosa yang sering dilakukan laki-laki adalah matanya, dan dosa yang sering dilakukan oleh perempuan adalah mulutnya. Otomatis hadirin, kita disetel otomatis sama Allah. Padahal ini nggak diajari. Toh ini baru aja dengar mungkin istilah seperti ini. Saya pun dengar dari guru saya. Pertama saya, iya ya. Alasannya apa? Ternyata alasannya hadirin, maksiat yang biasa dilakukan laki-laki matanya sering lirik, lihat ini, lihat itu, lihat ini. Perempuan maksiatnya apa? Mulutnya. Gibah, rasani, ngomongin suami, ngomongin tetangga, ngomongin teman. Makanya otomatis seperti ini. Laki-laki nangis begini. Otomatis hadirin. Ini gak ada dalilnya, cuma kebiasaan, dan ada hikmah di balik itu semua. Jadi para sahabat menutup wajahnya. Kenapa mereka nangis? Kenapa? Mendengar nasihat Rasulullah SAW. Memang seharusnya hadirin baca Quran, mendengarkan Al-Quran, nasihat yang disampaikan harusnya itu adalah yang membuat orang itu bisa ingat kepada Allah, nangis. Cuman zaman sekarang gak hadirin, mengundang penceramah, mengundang dai, itu yang sekiranya bisa menghibur. Kalau kiainya, dainya, ustadznya nggak lucu, nggak laku. Akhirnya sekarang kiai, dai, ustadz, habib main edan supaya membuat orang Kenapa? Kalau mereka nggak merasa terhibur, ya, maka nggak akan dipakai lagi, nggak ada dakwah. Naudzubillah min
Nah, menurut saya kalau pengen terhibur jangan manggil kiai, jangan manggil ustaz, manggilnya apa? Pelawak. Manggilnya pelawak, komeng, ya, Sule, panggil. Ngapain panggil kiai? Ya. Atau mungkin stand up komedi, kan tinggal bayar sekian kontrak, manajemen, bayar di manajemen, selesai, ketawa dari awal sampai akhir. Kenapa harus mendatangkan kiai? Ini kemunduran kita umat Islam, hadirin. Kemunduran kita umat Islam ketika bahkan kita orang awamnya sendiri menginginkan orang-orang yang memberikan nasihat itu ada lucunya di setiap tempat, hadirin. Saya sebenarnya, saya pribadi dulu itu nggak suka ada celotehan yang membuat orang tertawa, sama sekali nggak suka. Setiap kali saya ceramah dimanapun tempat, bukan di Pulau Jawa saja, di pulau-pulau yang lain. Habib Sumatera misalkan, Habib kenapa? Ini ada jadwal ceramah, ya tolong nanti kalau ceramah isi ada agak guyonan sedikit deh, mereka senang, semua senang, nggak ada yang nggak senang guyonan, semua senang, hadirin. Cuma menurut saya kenapa nggak manggil pelawak saja, kan lebih enak dari awal sampai akhir guyonan selesai. Allah, kadang-kadang kita orang miris, hadirin, ketawa-ketawa kadang di masjid, bukannya digunakan untuk ingat kepada Allah tapi untuk ketawa, bahkan senang. Selesai acara gimana? Semalam kiainya ngomong apa? Oh, kiainya lucu nedok, isinya acara apa? Jadi ingat sama sekali. Yang diingat apa? Lucu. Nah, ini terjadi sekarang, hadirin. Padahal nangis ini ada keutamanya, sampai ulama mengatakan kalau kita belum bisa nangis ketika mendengar Al-Quran atau ketika mendengarkan nasihat tentang akhirat, maka dipura-purain nangis dulu. Untuk sebab yang lain, iya sebab yang lain nggak apa-apa. Misalkan nangis karena apa? Karena duitnya hilang. Nangis, dipaksa nangis. Jangan sampai mata kita kering dari tangisan nanti. Ini bahaya. Mata yang nggak pernah menangis bahaya, hadirin. Catat baik-baik. Mata yang tidak pernah menangis bahaya. Makanya kalau belum bisa menangis karena baca Quran, belum bisa menangis karena akhirat, maka menangislah karena apa saja. Yang penting menangis dulu. Ulama sampai ngajari seperti itu. Menangis dulu yang penting. Entah urusannya apa, nangis yang penting. Ini penting, hadirin. Karena nanti setelah selesai pengajian silahkan lomba menangis. Nggak apa-apa. Untuk urusan yang lain nggak apa-apa ya. Yang penting ada nangisnya dulu. Nanti setelah itu ya belajar nangis untuk mikirin akhirat. So, sekarang hadirin jangankan kita lagi duduk santai seperti ini. Kita ngelihat jenazah saja kadang nggak nangis, hadirin. Kita ngelihat orang mati saja kadang nggak nangis, biasa kayak seakan-akan apa namanya sudah kebal keras ini hati kita, hadirin. Tidak ada simpati apa empati, tidak ada sedihnya sedikit pun dengan musibah, dengan ini. Bahkan kadang apa namanya musibah jenazah itu dibuat selfie, buat ini. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan mata kita bisa menangis sehingga besok nanti di akhirat tertawa. Kalau di dunia sering tertawa, besok di akhirat menangis. Kalau di dunia sering menangis, besok di akhirat tertawa. Hurrimatin naru ala thalathi a'yun, diharamkan neraka atas 3 mata. 3 mata ini haram masuk neraka, artinya tidak akan masuk neraka. Apa? Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun saharat fi sabilillah. Mata yang terjaga tidak tidur fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikut jihad, perang. Misalkan zaman dulu, sekarang ada perang, alhamdulillah. Kemudian matanya terjaga untuk lawan musuh, untuk jadi apa namanya, jadi mata-mata atau jadi ini kan matanya nggak tidur, hadirin. Atau mungkin untuk ibadah di malam hari tahajud, jaga matanya nggak tidur sampai pagi, maka mata yang seperti ini besok haram masuk neraka.
wa ainun ghadad 'inda maharimillah, dan yang ketiga adalah mata yang ditutup ketika melihat sesuatu yang haram. Mata yang ditutup ketika melihat sesuatu yang haram. Ini pun nanti di akhirat haram masuk neraka. Kalau haram masuk neraka berarti alamatnya surga. Mata yang nangis karena Allah, karena takut kepada Allah, mata yang begadang untuk ibadah fisabilillah di jalan Allah, dan mata yang ditutup ketika melihat yang haram. Jadi mata yang ditutup ketika melihat yang haram ini bisa makna zahir, bisa makna batin. Makna zahir apa? Kalau laki-laki ada maksiat, ada aurat perempuan itu ditutup. Aurat perempuan yang bukan istrinya ditutup, hadirin. Ini seharusnya seperti itu. Makanya laki-laki itu jaga mata, perempuan itu jaga aurat. Jangan saling menyalahkan, hadirin. Kadang laki-laki melihat aurat, melihat perempuan, kemudian ngomong bungkane dewek, salahnya sendiri, pakaiannya seperti itu. Ya materinya otomatis belum loh. Yang perempuan, saya yang pakai, dasar matanya laki-laki aja yang mata keranjang. Saya pakai baju sendiri kok. Nah, jadi perempuan ditutup auratnya, laki-laki apa? Dijaga pandangannya. Maka mata yang menjaga pandangan ini besok menjadi mata yang haram masuk neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jaga mata kita ini, dan Allah karuniakan di mata kita ini bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih, dan 7 golongan ini akan diberikan perlindungan atau naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang akan diberikan naungan, diberikan perlindungan, diberikan atap atau perlindungan, sudah atap. Di mana tidak ada atap saat itu, hadirin, berarti di mahsyar. Mahsyar ini padang mahsyar, padang yang luas, matahari sejengkal dari kepala kita. Kemudian di mahsyar ini tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Jadi benar-benar padang yang rata, hadirin. Diriwayatkan, ulama menjelaskan, ibarat apa istilahnya, tanahnya ini seperti kaca, hadirin. Pakainya seperti kaca. Ya, kalau kaca ini kemudian di atas ada matahari, ya berarti panasnya luar biasa. Ini mahsyar. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 golongan ini akan dilindungi oleh Allah. Siapa mereka? Imamun adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Adil ini, hadirin, namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namanya adil. Lawannya adil ini dolim. Lawannya adil, dolim. Dolim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi adil bukan perihal tentang tentang pembagian saja, bukan. Tapi adil ini lebih luas lagi dari itu, hadirin. Bukan hanya tentang membagi, ini pemerataan pembangunan, bukan itu hadirin adil. Yang namanya adil itu lebih luas lagi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, ini ada umat Islam. Umat Islam kewajibannya apa? Salat 5 waktu. Maka pemimpin harus memerintahkan umat Islam untuk salat 5 waktu. Itu tugasnya pemimpin. Kalau sampai ada pemimpin kok nggak memerintahkan umat Islam salat 5 waktu, kok diam, ada orang yang meninggalkan salat 5 waktu, pemimpin berdosa, hadirin. Alhamdulillah, termasuk pemimpin lingkup yang paling kecil di rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga ketika mendiamkan keluarganya tidak sholat, kok diam saja,
maka berarti ini pemimpin yang zalim. Bukan hanya sekedar pembagian saja, hadirin. Pemimpin yang zalim membiarkan rumah tangganya mereka tidak sholat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua, dan pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda masih muda, hadirin, tapi enggak neko-neko, masih muda, enggak nakal, hidupnya untuk ibadah. Maka pemuda yang seperti ini besok layak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya pemuda, hadirin, umumnya pemuda ini mereka lebih senang untuk senang-senang, untuk foya-foya. Tapi kok digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Keluar dari masjid, hatinya pengen ke masjid lagi. Keluar lagi, pengen masuk masjid lagi. Pengen ibadah lagi, pengen sholat lagi, pengen duduk di masjid lagi, pengen i'tikaf lagi. Maka orang yang seperti ini besok layak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warujulani tahabba fillah. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, berkumpul keduanya karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai gak melulu harus laki perempuan, suami istri atau pasangan, hadirin. Tapi mencintai bisa juga sesama jenis. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu, hadirin, ukurannya Allah, bukan ukurannya nafsu, bukan ukurannya harta. Makanya orang yang saling mencintai karena Allah tidak ada rasa cemburu ketika orang itu dekat dengan yang lain. Tetap baik-baik ya, tetap baik-baik. Orang yang cinta karena Allah, sama istrinya ke, sama siapa ke, karena Allah, tidak akan cemburu. Tidak akan cemburu dengan sesuatu yang lain, kecuali cemburunya karena Allah. Kok dia melanggar perintah Allah, cemburu, hadirin. Kok dia tidak sholat, istri kita cemburu, hadirin, marah. Kok istri kita melanggar syariat yang ditetapkan oleh agama, cemburu. Ini cemburu yang benar. Kok istri saya ngobrol geblak-geblakan sama temennya yang bukan mahram, bukan suaminya, kok kita diam saja. Nah, ini gak ada cemburu, namanya dayus. Ini bahaya lagi nih, hadirin. Bahaya. Dayus ini besok jangankan masuk surga, baunya surga aja enggak lihat. Suami kok diam saja, istrinya melanggar syariat, boncengan sama laki lain, pakai motor. Ada keperluan tuh, sekalipun ada keperluan. Itu istri panjenengan wajib dijaga, bukan terus diobral seperti itu, hadirin. Istri panjenengan kok panjenengan jadi suami kok diam saja, istrinya melanggar syariat, duduk berduaan dengan laki lain, alasannya karena kerja dan nggak bisa, hadirin, nggak bisa. Kalau ada yang melanggar perintah Allah, wajib kita cemburu, wajib kita marah. Kalau nggak ada kecemburuan seperti itu, naudzubillah, hadirin. Cuman cemburu tadi yang dimaksud, hadirin, cemburu apa istilahnya? Kadang seperti ini, kadang kita dekat dengan si A, mungkin laki mungkin perempuan, cuman ternyata si A ini dekat dengan yang lain, kita cemburu. Nah itu nggak boleh cemburu seperti itu. Cemburu yang dimaksud adalah cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah berpisah dan bertemu karena Allah. Yang kelima, warajulun da'at imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki atau mungkin perempuan yang dipanggil seorang wanita. Di sini contohnya laki-laki, hadirin. Laki-laki dipanggil seorang wanita, dhatu mansabin, wanita ini punya kedudukan, wa jamalin, punya kecantikan, kaya, punya kedudukan, punya kecantikan, wajahnya luar biasa, dipanggil untuk berduaan. Kemudian lelaki ini mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Contoh ini Pak, ini bapak-bapak ini, dengan dipanggil perempuan,
di satu ruangan yang sepi, di rumah yang sepi, nggak ada tetangganya, sepi. Perempuannya cantik, duitnya banyak, seksi, punya kedudukan. Kemudian perempuan itu menawarkan untuk berbuat sesuatu kepada panjenengan, masuk ke rumah, dikunci pintunya. Kira-kira diterima nggak, Pak? Hah? Diterima nggak? Jujur, diterima nggak, Mas Gufron? Diterima nggak ini? Nggak ada orang yang lihat, nggak ada CCTV, nggak ada yang rekam, nggak ada yang ini. Diterima nggak? Kira-kira banyak diterimanya tuh banyak enggaknya? Duitnya akhirnya nih, cantik, ibarat artis sudah. Kalau seperti ini hadirin terus jenengan bisa mengatakan ini akhafullah, hei perempuan ketahuilah saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa jenengan besok dikasih perlindungan yang dimana tidak ada hari, tidak ada satu tempat ataupun tidak ada hari di mana tidak ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang menolak. Begitu juga perempuan. Diajak laki-laki kemudian menolak, ini akhafullah. Kalau perempuan saya agak percaya hadirin, nolak saya agak percaya. Laki-laki model kayak jenengan kayak gini orang percaya. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari yang seperti itu. Allahumma. Dulu ada namanya Syabun Miski, namanya pemuda yang berbau misik. Ya, beliau itu terkenal kegantengannya, ketampanannya dan akhlaknya luar biasa. Kemudian satu ketika beliau digoda sama perempuan bangsawan, punya kedudukan, cantik, ya luar biasa, duitnya akeh. Kemudian dipanggil ke rumahnya, minta tolong, Mas, tolong lampu di rumah saya mati. Kalau zaman sekarang seperti itu. Oh ya siap. Karena pemuda baik, masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya kosong, ditutup pintunya. Ayo kan memaring di. Kenapa? Saya mau ngajak panjenengan berbuat mesum. Kalau kamu mau, alhamdulillah. Nggak mau, saya mau teriak supaya warga dengar bahwa kamu datang ke rumah saya mau memperkosa saya. Wih, angel wadon Pak, seperti itu Pak. Jaluk-jaluk bebek. Kalau nggak mau, dia mau teriak dan mau menggegerkan sama orang-orang kalau ini orang datang mau memperkosa saya. Kira-kira kalau jenengan di posisi seperti itu, ladeni nggak Pak? Hah? Kalau nggak diladeni, jenengan bakal dituduh mau memperkosa. Gimana? Kalau terpaksa ke maksudnya kalau terpaksa mau gimana lagi? Tapi ini saya kasih cara, seperti caranya Syabun Miski. Kenapa beliau dijuluki pemuda yang berbau wangi? Karena ada ceritanya seperti itu. Akhirnya pemuda ini pun karena takut kepada Allah, perempuan saya takut kepada Allah, nggak bisa. Kalau nggak mau saya teriak, kamu datang mau memperkosa saya. Waduh, maju benar mundur. Akhirnya subhanallah, Allah berikan ilham sama pemuda itu untuk masuk kamar mandi. Udah Mas, Mbak, saya tak masuk kamar mandi dulu. Nanti setelah saya mandi saya keluar, saya ladeni jenengan. Nah, senang perempuan. Ya silahkan masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, pemuda ini subhanallah diberikan keinginan buat buang hajat hadirin. Akhirnya keluar hajat, buang hajat. Nah ini kotorannya nggak dibuang, diambil buat luluran, lulur alami tanpa bahan pengawet. Buat luluran semuanya. Selesai, pemuda ini keluar dari kamar mandi tanpa bilas sedikit pun hadirin. Perempuan itu takut, oh Dani, ternyata kamu orang gila seperti ini. Sudah keluar kamu dari rumah saya. Selamat Mas Gufron. Jadi barangkali kejadian seperti itu Mas Gufron ke kamar mandi, kemudian buat luluran. Insya Allah selamat. Dan ini resep hadirin, resep yang pernah dilakukan seorang pemuda yang takut kepada Allah. Subhanallah, akhirnya terkenal karena bau busuknya, bau kotorannya. Ya dia nangis, subhanallah, malamnya setelah mandi di rumah, kemudian sholat, nangis, malamnya ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Setelah mimpi, Rasulullah senang, bangga, dipeluk sama Rasulullah. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya senang, saya juga bangga sudah selamat dari perbuatan dosa. Cuman yang jadi masalah ya Rasulullah, sekarang orang sekampung menjuluki saya sepiteng berjalan.
karena bau kotoran. Akhirnya subhanallah dalam mimpi ketemu Rasulullah, ini pemuda diusap oleh Rasulullah, badannya setelah bangun tidur badannya bau wangi sewangi misik sampai matinya. Bahkan satu keterangan itu kuburannya berbau wangi, itu pemuda karena menjaga dirinya dari perbuatan zina. Jadi begitu Mas Buron, kalau ada seperti itu ya, buang air, insya Allah selamat, tak jamin selamat sudah. Kemudian yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan satu untuk sedekah kemudian sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Ini perumpamaan saja, artinya saking tersembunyinya sampai anggota badan yang lain tidak tahu apa yang dilakukan, saking rahasianya. Maka sedekah sir, sedekah yang tersembunyi seperti ini hadirin punya keutamaan, besok akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu keterangan lagi, sedekah sir tamna'u min ghadabi rabb. Sedekah yang rahasia ini bisa mencegah murka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalamul rijal, satu ucapan wali hadirin, yang sekarang ini mulai diungkit-ungkit, dianggapnya tahayul khurafat. Dianggapnya apa? Tahayul. Wah, ada orang kok mi'raj bisa 70 kali sehari. Wah, ini tahayul khurafat, karena dia nggak paham, tidak memahami ucapan-ucapan wali min auliyaillah, karena dia ilmunya cetek. Ya, makanya kalau ada seorang wali yang terkenal keistiqomahannya kepada Allah terus mengucapkan sesuatu yang jelek, jangan langsung komentar, hadirin, diam dulu. Nanti ketika itu akan dijelaskan sama ulama-ulama tentang kalam-kalamnya atau ucapan-ucapan yang jelek. Kenapa beliau mengatakan mi'raj sampai 70 kali? Ternyata sholat dari seorang mukmin itu seperti mi'raj ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad yang mengatakan. Yang kedua, ada wali yang pernah mengatakan demikian, akan aku padamkan api neraka, atau telah aku padamkan api neraka. Orang yang mendengar seperti ini kalau saya ceramahnya dipotong kemudian disebarkan di media sosial, nanti akan lihat, oh Habib ternyata sesat khurafat. Seperti itu hadirin. Padahal ini orang otaknya terbatas, atau mungkin belajarnya nggak selesai. Ucapan seperti itu hadirin bisa dipahami seperti ini. Ya, salah satu kaitannya dengan hadis tentang sedekah sir, sedekah yang tersembunyi. Kenapa kok ada wali, ada orang yang mengatakan demikian dari waliullah, mengatakan aku telah padamkan api neraka? Ternyata orangnya ini ahli sedekah sir. Dia ini biasa sedekah sembunyi-sembunyi yang orang itu nggak tahu dan baru diketahui setelah beliau meninggal dunia. Salah satu manfaat sedekah sir, sedekah yang rahasia ini hadirin, salah satu manfaatnya apa? Itu akan memadamkan murka Allah. Akan memadamkan apa? Murka Allah. Dan murka Allah ini luas hadirin. Murka Allah ini luas. Yang dimaksud murka bukan hanya kemarahan, bukan. Termasuk perwujudan murka Allah adalah neraka. Neraka yang kita kenal itu, makhluk Allah itu salah satu bagian daripada perwujudan murka Allah. Bukan semuanya. Neraka ini perwujudan kecil. Murka Allah itu macam-macam. Ada murka saat di mahsyar, ada murka saat membagi kitab dengan tangan kiri, macam-macam murka. Termasuk salah satu murkanya adalah neraka. Jadi kalau mau dikaitkan dengan hadis ini, karena orangnya sering sedekah sir, maka pantas kalau dia mengatakan telah aku padamkan api neraka. Maksudnya apa? Dipadamkan dengan sedekah sir. Ini orang yang sering ngaji hadirin. Cuman orang yang nggak sering ngaji itu memang carinya masalah, dipotong-potong bagian ceramah, kemudian dijelek-jelekan. Nah, seperti itu hadirin. Akhirnya jadi ada framing negatif kepada orang-orang tertentu. Makanya kita orang mesti jeli mana yang benar-benar negatif, mana yang framing negatif. Kalau kita ngaji hadirin, menuntut ilmunya benar-benar hati kita dapat hidayah, dapat petunjuk, tidak akan gampang menyalahkan. Pun salah satu keutamaan sedekah sir adalah apa? Bisa memadamkan
api neraka, bisa memadamkan api neraka, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, termasuk api neraka. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, tempat yang kosong, di atas jadahnya di malam hari, fafadat ainah, kemudian kedua matanya mengalirkan atau mengalir deras air matanya, artinya nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini besok mendapatkan apa? Mendapatkan kedudukan, akan diberikan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah, barangkali ada yang mau bertanya dipersilahkan sesuai tema ataupun tidak sesuai tema. Terima kasih Habib telah memberikan tausiah. Dipersilakan bagi bapak ibu yang ingin bertanya ataupun bapak ibu yang melalui online via Zoom, bisa untuk bertanya langsung ataupun bisa melalui chat. Silakan bagi bapak ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Mas Saiful. Yang terhormat Habib, mohon pencerahan ya kaitannya dengan salah satu upaya menghidupkan sunnah Rasul. Kemarin disampaikan salah satunya adalah bersiwak. Nah ini di zaman sekarang kan sudah ini dengan berbagai produk, misalkan nih pasta gigi ada yang katanya mengandung siwak. Nah apakah itu bisa dipersamakan sebagai kita upaya untuk melaksanakan sunnatullah, sunnah Rasul, atau harus benar-benar ya sifatnya pakai kayu siwak? Demikian, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus hadirin, berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad. Sebenarnya sunnah siwak itu artinya dalat, menggosok hati. Sebenarnya begini, sudah mendapatkan kesunahan ketika orang itu menggosok giginya dengan sesuatu yang kasar, tidak mesti dengan kayu siwak. Tapi nanti ada tingkatan yang paling afdol dari derajat kayu siwak, dari derajat alat siwak. Yang pertama kayu arok. Kayu arok ini kayu seperti ini, namanya kayu arok, itu yang paling afdol. Nanti ada kayu zaitun. Kalau dari zaitun itu agak pahit hadirin kayunya, cuma lebih menyehatkan lagi. Kemudian derajat yang paling terakhir adalah dengan sesuatu yang kasar. Tidak mesti dengan siwak, dengan sesuatu yang kasar. Mungkin, mohon maaf, mungkin jenengan sering lihat santri dengan bajunya. Kalau memang lupa, tidak bawa kayu siwak atau mungkin kayu siwak susah untuk didapatkan, maka dengan sesuatu yang kasar sudah dapat ganjarannya, dapat pahalanya. Walaupun ganjarannya nggak seberapa, nggak pahalanya nggak banyak seperti menggunakan kayu arok, tapi tetap mendapatkan pahala. Lalu bagaimana kita sudah siwakan dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi yang mengandung siwak? Apakah sudah bisa dikategorikan siwakan? Sebenarnya sudah hadirin, sebenarnya sudah. Cuman ketika kita ini mengamalkan hadis yang berbunyi seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat ketika mereka akan sholat, untuk siwak ketika mereka akan sholat. Nah, untuk mengamalkan demikian hadirin, berarti setiap sholat mesti kita sikat gigi dulu, kan repot hadirin. Makanya ada yang namanya kayu siwak, kayu arok. Kalaupun misalkan Beb, saya mau mengamalkannya modern Beb, yang penting kan sesuatu yang kasar, saya mau pakainya sikat gigi Beb, setiap kali sholat saya mau bawa sikat gigi misalkan. Sikat gigi saya taruh di kantong atau saya bawa di plastik, kemudian setiap saya mau sholat saya sikat gigi, saya taruh di plastik lagi, saya taruh boleh Beb, boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting sesuatu yang kasar. Cuman apa jenengan kolu bawa sikat gigi di plastik, kemudian mau sholat gosok gigi depan imam, ya, terus taruh lagi. Tapi kalau mau melakukan nggak masalah, kan sudah dapat kesunahan. Bukan nggak dapat, sudah dapat kesunahan. Jangankan pakai siwak, pakai sikat gigi, pakai baju saja sudah dapat kesunahan. Atau mungkin pakai tangan, tapi nggak boleh tangannya sendiri.
harus tangannya orang lain. Boleh Bib, boleh dapat sunnah Bib, dapat sunnah, cuma tangannya orang lain, jangan tangannya sendiri. Jadi kalau misalkan waduh baju nggak bisa buat sikatan karena mungkin bajunya terlalu licin, ya nggak kasar, gimana? Pakai tangannya temennya. Jadi ya apa? Silakan. Boleh. Dapat pahala. Paham ya? Ini masalah siwak hadirin. Nah, sekarang kalau dulu memang saya zamannya muda, cari siwak susah hadirin. Cari siwak susah. Enggak semua toko jual siwak. Enggak semua toko. Sekarang siwak dibagikan gratis. Acara peringatan Maulid malah justru sekarang orang-orang yang hadir dapat hadiah apa siwak. Nah, kalau sekarang kita nggak mengamalkan ini hadirin, ya Allah eman. Dan subhanallah itu kenapa pasta gigi kok ada siwaknya? Sebenarnya orang yang bikin pasta gigi dengan siwak itu bukan karena sunnah, cuman karena kelebihan siwak ini secara medis ternyata bisa membunuh bakteri yang jahat, membunuh bakteri yang tidak menguntungkan, bakteri yang berbahaya. Ini salah satu medisnya. Cuman ada manfaat secara medis ataupun tidak ada, karena itu sunnah Nabi, insya Allah dapat pahala. Dan ini hebatnya siwak hadirin. Sebau-baunya mulut kita, coba perhatikan, sebau-baunya mulut kita hadirin, kemudian digosok ini pakai siwak, siwaknya nggak bau hadirin. Cuman kalau jenengan gosok pakai tangan, diambung tangannya, mampu boleh hadirin. Siwak enggak, gini nih, dicium nggak bau mulut kita hadirin. Nggak percaya, praktekkan. Yang penting jangan salah beli kayu siwaknya, praktekkan, nggak bau sama sekali hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang lain. Jadi sudah dapat kesunahan Pak Teguh. Jadi sekalipun nggak pakai kayu siwak sudah dapat kesunahan. Cuman kalau bisa afdol dari kayu siwak. Ya. Di sini bertanya terkait dengan apa fitnah kubur. Merasa dengan orang yang meninggal di malam Jumat atau di Jumat. Yang saya tanyakan terkait dengan faedah membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah apakah juga termasuk sama dijauhkan dari fitnah kubur? Terus bacanya setiap hari atau gimana? Kalau dihafal susah. Terima kasih. Salah satu keutamaan surat Al-Waqiah secara detail itu buat mencegah dari kefakiran, walaupun artinya kiamat. Al-Waqiah itu artinya apa? Kiamat. Cuman Nabi mengatakan baca surat Al-Waqiah itu bisa mencegah kefakiran, dia betul, mencegah kefakiran. Jadi kalau pengen kaya baca Waqiah. Kapan waktunya? Ba'dal asar. Kalau pengen tambah lagi, kapan waktunya? Habis maghrib. Kapan waktunya lagi? Habis isya. Kalau enggak kapan? Setelah sholat duha. Setelah sholat duha kan bisa membuat orang kaya hadirin. Ditambah lagi baca surat Al-Waqiah, ya double ini hadirin. Poster ibarat itu tuh poster untuk kaya. Kalau seandainya untuk mencegah kubur apa? Mencegah fitnah kubur itu adalah surat Tabarok, surat Al-Mulk, juz 29 yang pertama. Itu dibaca sebelum tidur setiap malam setelah sholat isya dibaca. Surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu keutamaan surat Tabarok ini mencegah fitnah kubur. Mencegah nama fitnah kubur. Ini Tabarok. Ya, kalaupun dibaca ya ada tiga-tiganya, Yasin, Waqiah, Tabarok. Boleh sekali. Manfaatnya banyak sekali. Jadi biasanya rangkaiannya tiga ini ada. Ulama-ulama itu kiai menyuruh kita untuk 3 surat ini, Yasin, Waqiah, Tabarok, habis maghrib sampai isya atau habis isya dibaca 3 surat ini. Insyaallah barokah. Ada yang lain? Itu mengenai orang yang mati malam Jumat, memang ada keterangan hadirin bahwa orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat maka terbebas dari siksa kubur. Terbebas dari siksa kubur. Ini satu keutamaan karena melihat keutamaan hari Jumatnya. Kubur berarti yang nggak hari Jumat berarti kena enggak juga hadirin. Ini salah satu keutamaan orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Ada yang lain? Monggo. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang bertanya ataupun yang melalui online bisa bertanya langsung atau melalui chat.
Silakan. Ada yang ingin bertanya tadi? Izin mulai saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Habib, Bapak sekalian izin bertanya Habib terkait tadi kita haram untuk melihat sesuatu dari mata kita yang memang haram ya. Seberapa besar kita upaya untuk melihat yang memang bukan yang harus dilihat Habib. Contoh salah satunya tadi kan mungkin yang lebih terkait wanita gitu. Nah, pandangan kita sebaiknya itu. Kadang kan ada yang bilang kalau berbicara ya tatap muka gitu. Nah, mohon izin tadi yang terkait mungkin bukan apa muhrimnya segala macam, terus kita tatap muka gitu. Kita lebih baiknya menghindari apa yang dilihat, tapi mungkin dalam kita ini kok berbicara kok pandangannya nggak menghadap muka langsung gitu kan. Apa baiknya kita sesuai dengan syariat aja. Mungkin ya sekali oke, kita geser lagi, nggak usah terlalu menatap terus gitu. Mohon izin. Sebenarnya bisa disiasati Mas. Jadi mata melihat tapi kok nggak sampai melihat sebenarnya. Mata terlihatnya kelihatannya seperti melihat tapi nggak melihat, bisa. Dan memang tidak menutup kemungkinan kita ini bertatapan langsung dengan lawan jenis, nggak menutup kemungkinan. Dan ini pun dijelaskan sama ulama hadirin, nggak menutup kemungkinan. Terus bagaimana? Ketika berbicara dengan lawan jenis, ya, diusahakan mata itu tidak melihat secara langsung. Ini saat ini hadirin mata saya ke Mas Ufron, tapi saya nggak melihat wajahnya Mas Ufron. Mata saya, tapi saya nggak melihat. Bisa. Saya kalau ceramah hadirin, depan saya itu perempuan semua. Ada perempuan semua. Oh, kadang ana sing nyengsoti, ana sing macam-macam. Oh, luar biasa. Saya kalau lewat pas mau bahas ini mau ceramah juga. Ada seorang habib mau ceramah pakai sorban, pakai jubah, sudah alim banget tuh hadirin ini. Ini masih digoda hadirin bro. Ini ganteng temen sering gitu yang seperti itu hadirin. Cuman mata ini bisa nggak melihat, bisa disiasati. Jadi apa istilahnya, walaupun bola mata kita terlihat seperti melihat, ya, tapi belum tentu kita melihat. Bisa, insya Allah bisa. Kalau mau berusaha bisa. Lah Habib kok bisa belajar sama saya masa pulang? Insya Allah belajar. Salam Muhammad. Itu saja. Jadi kalaupun terpaksa, ya kan nggak mesti harus ngobrol di pekerjaan. Jual beli masa jual beli nih, kan mesti tatap muka. Bisa disiasati, bisa. Ya, yang penting mata itu tetap bola mata, bolehlah bola mata kita melihat, tapi jangan sampai pandangan itu melihat. Bisa insya Allah. Ada yang lain? Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana mimma tafarraqa ma'zuma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مظلوما ولا محروما. اللهم انا نسالك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا والى الخير قريبنا وعن شر بعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.